Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 7 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Daniel bab 13 ayat 41c sampai 62. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda. Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel. Katanya, apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah, dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang bersalah dan orang benar, janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata,
baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bahwa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh karena itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kembali Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah.
Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus membawa cermin, hakim yang berbelas kasih. Kita manusia tentu pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita, masing-masing orang dengan kadarnya tersendiri. Ketika ada pada titik itu, kita mengalami bahwa tidak banyak orang masih berada di samping kita atau mengulurkan tangan untuk memegang kita, menarik kita keluar dari situasi itu, atau mengangkat kita untuk bangkit dari keterpurukan. Di satu sisi, ada banyak orang mencibir, bahkan bergosip dan mencela kita karena kejatuhan kita. Namun di sisi lain, masih ada juga orang lain yang mungkin tidak kenal dekat dengan kita. Mereka yang hadir begitu saja dalam hidup kita, tetapi memiliki empati yang besar dan dalam, yang bersedia mengulurkan tangannya dan mengangkat kita, berdiri bersama kita sebagai tanda dukungan, dan berjalan bersama kita sampai kita kuat dan kokoh lagi untuk bisa berjalan sendiri. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berkisah tentang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dihukum rajam oleh bangsanya sendiri. Perempuan berdosa itu dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ke hadapan Yesus dan meminta pendapatnya tentang hukum Musa bagi mereka yang berzina. Perempuan berdosa itu ada dalam posisi yang genting, kehilangan pegangan, ada dalam situasi keputusasaan, situasi pasrah dan tidak bisa membela diri, ada dalam situasi dan ketakutan yang besar dengan membayangkan maut di depan mata. Inilah gambaran titik terendah dalam hidup perempuan berdosa ini. Ketika ada dalam posisi ini, tidak ada orang lain, entah kerabat, sahabat, saudara yang berdiri di sisinya, membelanya atau mau mengampuninya dan menerimanya kembali dalam pelukan kasih. Hanya Yesus yang menjadi andalannya saat itu. Ketika Yesus didesak oleh ahli Taurat dan kaum Farisi, Yesus merespon dengan sikap yang netral dan tegas dan memberi efek balik bagi para hakim yang akan menghukum rajam dirinya. Kata-kata Yesus sangat jelas dan tegas. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kata-kata Yesus itu seperti Yesus membawa cermin ke hadapan kita untuk berkaca. Perkataannya adalah suatu teguran keras
dan ajakan yang radikal untuk melihat ke dalam diri kita yang terdalam. Apakah kita manusia yang tak berdosa, dan apakah kita berhak menghakimi dan bergosip, atau bergunjing atau memfitnah orang lain atas kesalahan mereka? Di lain sisi, kata-kata Yesus, "Aku juga tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi," adalah ajakan bagi kita untuk menjadi bagian dari Yesus yang berbelas kasihan, tidak menghakimi dan tidak menghukum, tetapi memberi kekuatan, membangun harapan, menghargai kehidupan, dan ajakan untuk masuk dalam sikap pertobatan yang jelas, untuk tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama. Pada titik terendah dari sesama kita yang lain, mari kita menjadi bagian kecil yang ada bersama mereka yang kehilangan harapan, memberi perhatian, meneguhkan mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Tuhan baik dan Tuhan sayang kita semua, maka marilah kita menjadi bagian dari pribadi yang baik dan penuh cinta bagi sesama kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.